Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Hukukun da'at ilaihal fitrah, hak-hak yang diserukan oleh fitrahnya manusia, wa qarraratha syariah, dan ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Masuk pembahasan yang berikutnya, halaman 25 ya. Al-haqqus sadisu, hak yang keenam, haqquz zaujaini, hak suami istri. Sekalipun apa yang dipaparkan atau ditulis oleh Syekh di sini disusun ini singkat di dalam menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun hak-hak yang dimiliki oleh istri, tapi cukuplah bagi kita untuk nanti kita menambah ilmu lebih lanjut. Jadi harapan saya sepulang dari sini sekarang sudah ada media ini dan rata-rata para jamaah sudah ada internetnya, buka saja, ketik. Kalau tidak mengerti bahasa Arab, dan sekarang sudah banyak terjemahan dari kitab-kitab berbahasa Indonesia di sini, makalah-makalah para ustadz, ketik saja di Google, ya toh, hak-hak suami, nanti muncul, hak-hak istri, nanti akan apa? Muncul, insyaallah taala. Tapi tetap ya, walaupun di media itu informasi sudah banyak, tetap kita harus berguru di depan guru kita. Karena jika Rasulullah orang Arab yang sudah faham bahasa Arab dan bahasanya Rasulullah itu paling fushah di antara orang Arab, paling fasih, paling bagusnya, tetapi tetap berguru dengan Jibril sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita ya. Tidak boleh kita mencukupkan dari hanya sekedar membaca saja tanpa kita berguru. Sebab terkadang kalau sekedar membaca kita bisa salah faham di dalam memahami apa yang kita baca. Tapi kalau kita berguru dengan seorang guru, Allah akan memberikan kemanfaatan atas ilmu yang kita pelajari. Beliau mengatakan, haqquz zaujaini, hak suami istri. Lizzawaji atharun hammatun. Pernikahan memiliki atharun, pengaruh-pengaruh hammatun yang penting, yang urgen. Wa muqtadayatun, dan memiliki konsekuensi, keharusan-keharusan kabiratun yang besar. Jadi seorang menikah itu punya konsekuensi. Jadi bukan hanya kita bahagia ketika akad nikah, senyum-senyum didatangi oleh para hadirin yang diundang, para undangan. Bukan hanya ketika pertama kita bertemu dengan istri kita, kita senyum-senyum, dia juga begitu. Bukan hanya itu ya. Pernikahan itu memiliki konsekuensi. Yang ini harus diperhatikan. Fahuwa rabitatun, maka pernikahan itu merupakan ikatan baina zauji, antara suami, wa zaujatihi, dan istrinya, antara suami dan istrinya. Jadi ikatan, rabitah itu ikatan. Yalzamu kullu wahidin, masing-masing minhuma, dari keduanya, yalzamu, dia ini ya berkewajiban, bihukukin, dengan melaksanakan hak-haknya, lil akhari, yang lain. Jadi masing-masing punya kewajiban untuk melaksanakan hak-hak yang lain.
Ketika dikatakan ini hak istri, berarti kewajiban bagi siapa? Kita suami. Ketika dikatakan ini adalah hak suami, berarti kewajiban bagi anda para istri. Begitu. Jelas ini para jamaah? Baik. Yang pertama, ini kasih angka 1 ya. Hukukun badaniyatun, hak-hak badan. Ini yang pertama, kasih angka 1 biar mudah nanti dipelajari. Yang kedua, wa hukukun istima'iyatun, hak-hak sosial. Hak badan, hak sosial. Kemudian yang ketiga, hukukun wa hukukun maliyatun, hak harta. Hak badan, hak sosial dan hak harta. Fayajibu, maka wajib ala zaujaini, atas suami istri, an yu'ashira, untuk mempergauli, kullun, masing-masing, minhuma, dari keduanya, al-akhara, pasangan yang lainnya, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Suami wajib mempergauli istrinya dengan ma'ruf, istri pun demikian. Mungkin tidak berjamaah, suami istri sejak menikah sampai bertahun-tahun usia pernikahannya tidak ada pertengkarannya, tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Pasti ada pertengkaran. Ibarat ini sampan dinaiki oleh 2 orang, ya ta? Yang satu pengen mampir dulu ke sini, yang satu pengen langsung didayung ke sana, ya. Seperti itu. Kalau nggak percaya, coba bepergian berdua dengan istri. Tentukan lokasi yang mau dituju, sana misalnya, ya. Nanti mesti ada aja yang suami pengen mampir beli ini, yang istri pengen mampir beli ini, dan seterusnya. Begitu rumah tangga. Yang penting bagaimana nahkoda ini harus pandai-pandai. Suami ini harus pandai-pandai, ya, untuk menahkoda, ya, wah, kapalnya, sampannya ini yang di depan. Kemudian di belakang penumpangnya jangan asal penumpang kemudian seenaknya sendiri minta diberhentikan di mana, turun di mana, singgah di mana, ya. Lihat-lihat, ya. Jadi seperti itu para jemaah. Taib. Wa an yabdulal haqqal wajiba, dan hendaknya dia, ya, yabdula, dia memberikan al haqqal wajiba, hak yang wajib, lahu, untuknya, bikulli samahatin, dengan sepenuh, ya, samahah, toleransi, wasuhulatin, dan kemudahan, min ghairi takarruhin, dengan tanpa ada kebencian. Jadi ketika kita melaksanakan hak yang wajib untuk kita, hendaknya kita ini betul-betul melaksanakan dengan penuh toleransi, kemudahan, dengan tanpa ada kebencian. Libadlihi, ketika dia memberikannya, wala mumatalatin, dan tidak pula berlambat-lambat di dalam melaksanakannya. Jadi kewajiban itu jangan ditunda-tunda, ya. Kalau itu merupakan kewajiban, segera. Kita ambil contoh. Sekarang istri mengatakan kepada suami, Mas, berasnya habis. Langsung, ya dek, ini saya pulang dari masjid, saya nggak langsung pulang, langsung saya beli beras, gitu. Karena sebenarnya beli beras itu bukan tugas istri, ya, tugas suami. Bener, ini tugas suami ini. Ya, insya Allah saya tak sholat dulu, ini mau wudhu, mau berangkat sholat, nanti pulang sholat insya Allah tak belikan. Nanti tolong kalau saya pulang belum bawa beras, berarti saya lupa, saya tak balik lagi, gitu. Jadi segera, jangan ditunda-tunda. Oh, sudah berasnya habis, oh. Sudah sesuk ayo. Besok toko ini buka loh, wetenge iki loh, bukan masalah toko, perutnya ini nggak bisa ditunda ini. Anak-anak masih kecil-kecil butuh makan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, istri juga demikian. Ketika suami pulang misalnya agak goek-goek atau gebres-gebres, masuk angin, nah, segera jahenya dikeluarkan. Kalau sukanya kopi, biar perutnya tidak kembung, dikeluarkan. Tapi harus airnya cor, jangan air panas saja, kembung nanti suami, ya. Nah, seperti itu. Jangan ditunda-tunda. Wong sekarang sudah masuk anginnya, tunda 5 jam lagi. Nanti selak game point nanti. Banyak loh, bener. Ada yang pernah kejadian, istrinya menangis, bener. Saya kebetulan mendatangi sama istri saya, menangis. Jadi dia tidak segera memenuhi suaminya, ternyata suaminya meninggal. Ya, tidak boleh ini seperti ini, nggak boleh ditunda, ya. Kalau memang sudah kewajibannya segera dipenuhi. Menangis kenapa? Dia menyesal tidak segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Taib. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf,
dan pergauli oleh kalian istri-istri kalian bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ini memang konteksnya ditujukan khitab arah pembicaraan kepada suami, tetapi hakikatnya istri juga harus yang mempergauli suaminya dengan cara yang ma'ruf sama. Kenapa ini ditujukan kepada laki-laki dahulu? Ada yang tahu? Karena laki-laki adalah pemimpin. Pemimpin dulu yang harus memberi contoh, mempergauli istrinya dengan ma'ruf. Nanti istri juga akan membalas yang serupa, semisal. Indah ya, Quran indah ya. Indah sekali para jemaah ya rahmati Allah taala. Thayyib. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan mereka para istri memiliki mithlul ladzi, seperti yang 'alaihinna diwajibkan atas mereka bil ma'ruf dengan cara ma'ruf. Berarti memiliki apa? Mereka para istri memiliki sebagaimana yang diwajibkan atas mereka. Berarti kalau diwajibkan atas mereka berarti itu hak siapa? Hak suami. Mereka juga punya hak sendiri. Para istri punya hak sebagaimana haknya suami yang diwajibkan atas mereka para istri. Sehingga dalam Islam baik suami maupun istri masing-masing punya hak. Hanya saja nantinya ya hak suami itu tidak selamanya sama dengan haknya siapa? Istri. Tidak mungkin, justru itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disamakan tidak bisa hidup rumah tangga harmonis. Justru dengan tidak samanya itu tapi masing-masing memiliki hak, iya enggak para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Sekarang misalnya begini, mohon maaf. Di sebuah perusahaan, security penjaga pintu gerbang haknya apa? Misalnya dia mendapatkan hak, misalnya setiap hari ada kopi di situ. Ada makan pagi sarapan, makan siang, makan malam, ya tak? Haknya dia, gaji bulanan, THR. Adapun haknya direktur, setiap datang dibuka pintu gerbangnya ya. Jangan sampai direktur sudah di situ 5 menit nggak dibuka-buka. Dia masih ngorok, tidak boleh. Karena dia selain dia punya hak, dia punya kewajiban untuk melaksanakan haknya orang lain. Maka Allah berfirman, walir rijali, demikian juga para lelaki memiliki alaihinna atas istri-istri mereka hak darajah lebih tinggi daripada istri 1 derajat. Kama yajibu, sebagaimana wajib alal mar'ati atas seorang wanita antabdula, untuk dia melaksanakan atau menunaikan li zaujiha, untuk suaminya, ma yajibu, apa yang wajib alaiha atas diri wanita tersebut, badluhu, untuk ditunaikannya. Jadi untuk ditunaikannya. Wa mata qama, dan kapan qama telah melaksanakan kullu wahidin, masing-masing, minaz zaujaini, dari suami istri, bima yajibu alaihi, dengan apa yang diwajibkan atasnya, lil akhari, bagi yang lain, kanat, maka akan jadi hayatuhuma, kehidupan keduanya, sa'idatan, menjadi kehidupan yang bahagia. Jadi kalau masing-masing melaksanakan hak ya yang dimiliki oleh pasangannya, berarti kewajiban bagi dia, maka kehidupan mereka berdua akan bahagia. Ketika suami mencari nafkah untuk istrinya, walaupun dia harus sakit, kehujanan, kurang tidur, kelelahan di luar, kepanasan, dan seterusnya, ketika dia melaksanakan haknya istrinya yang merupakan kewajiban bagi dia untuk mencari nafkah, maka kehidupan rumah tangganya akan bahagia. Istri pun di rumah juga gitu, melaksanakan kewajibannya. Thayyib. Wadamatil isyratu, dan akan menjadi langgeng al-isyratu, keharmonisan. Sebenarnya al-isyratu itu artinya pergaulan, tapi bahasa kerennya apa? Keharmonisan bainahuma, yang ada di antara keduanya. Langgeng, harmonisnya itu langgeng. Bukan hanya harmonis ketika di masa muda, mohon maaf ya, bapak-bapak itu harus lebih sayang-sayangan ketika di masa tua. Harus begitu ya. Siap yang tua-tua ini, yang di atas 50, bukan sayang-sayangan dengan wanita lain, dengan istri. Bukan wanita lain, istri. Iswan dengan Iswan. Tadi Iswan ya, dengan Iswan. Harus
Begitu. Jadi kalau dulu manggilnya Dik itu mesra, sekarang jangan Dek, wis tuwek malah jangan petakilan, jangan begitu. Jadi halusnya Dik. Nah, jadi lebih mesra daripada ketika pasangan apa? Muda. Nanti kalau nggak gitu, surat Ar-Rum 21 tidak berjalan itu. Ya nggak? Apa bunyinya surat Ar-Rum 21? Jadi surat Ar-Rum ayat 21 harus berjalan para jemaah. Tidak boleh tidak berjalan itu. Sudah kita kajikan dalam Takrimul Mar'ah fil Islamiyah. Kita lanjutkan. Kata beliau, ini panjang ini, saya harus baca agak cepat ya, nggak apa-apa ya. Ini panjang ini babnya ya. Mudah-mudahan selesai ini. Wa in kana al-amru bil aksi, sedangkan apabila perkaranya bil aksi menjadi terbalik, kebalikannya, hasala syiqaqu, maka yang akan terjadi adalah asyiqaq, pertengkaran, wan nizau, perselisihan, wa tanakkadat, dan akan menjadi keruh hayatu kullin minhuma, kehidupan masing-masing dari keduanya. Jadi kehidupannya tidak harmonis, menjadi keruh. Kenapa? Ya, tidak harmonis karena masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya, yang itu merupakan hak pasangannya. Walaqad ja'atin nususul katsiratu, dan sungguh benar-benar telah datang nas-nas yang banyak, bil wasiyyati bil mar'ati, untuk memberikan wasiat kepada wanita, ya, wa mura'ati haliha, dan untuk memperhatikan kondisi keadaannya wanita, wa anna kamalul hali, dan sesungguhnya sempurnanya keadaan dari seorang wanita itu minal muhali, termasuk hal yang mustahil. Gimana ini bapak-bapak yang sudah pengalaman menikah, sudah perak 25 tahun itu pak? Ya, perak. Ya, perak. Saya bukan menyuruh ulang tahun loh ya. Saya bilang 25 tahun perak, sudah perak ke atas, apalagi sudah 50 tahun menikah ini kalau kita menuntut kesempurnaan dari keadaan istri kita, ini mustahil. Mustahil tidak? Mustahil. Tapi Rasulullah memberikan kepada kita solusi. Dengarkan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Istausu, berilah wasiat. Wasiat itu di atasnya nasihat. Kalau kita mau terjemahkan dengan kata nasihat, berilah nasihat dengan sungguh-sungguh dan tanpa bosan, begitu. Di atasnya nasihat, wasiat itu. Bin nisa'i, kepada istri-istri, kepada wanita-wanita, khaira, dengan nasihat yang baik, wasiat yang baik. Jadi ini resep loh ini. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu nggak dengar ini resep saya bocorkan ke bapak-bapak ya, dengarkan dengan baik. Mudah-mudahan mereka nggak dengar, mudah-mudahan ini. Siapa tahu laku ngobrol atau ngantuk ya, saya nggak tahu tuh di sana ya. Mudah-mudahan kalau nggak ngantuk ngobrol, mudah-mudahan ya. Jadi resepnya, wanita itu mustahil jadi sempurna kan? Mustahil kan? Sudah mustahil. Kemudian yang kedua, ya, kalau mustahil, beri nasihat yang baik. Kalau istri misalnya membangkang atau tidak taat, itu justru kita berbuat baik supaya dia membalas dengan apa? Kebaikan. Kalau dia tidak taat, kemudian kita lawan dengan misalnya ketidakbaikan dari kita, mungkin kita kasar atau kita bentak-bentak dia, semakin tidak taat, semakin tidak taat. Jelas para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala? Makanya perlu dicontoh itu apa yang biasa dilakukan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, di mana setiap punya anak, istrinya dihadiahi perhiasan. Itu harapannya apa? Supaya mau punya anak lagi, itu harapannya. Gitu. Paham nggak? Ini strategi ya. Nah, misalnya istri tadi malam agak bangkang, ini nanti coba ajak jalan-jalan. Resep dari saya. Insya Allah, nggak berapa lama istri bisa senyum-senyum. Apalagi jalan-jalan mampir ke toko emas, insya Allah, jamin sudah. Ya nggak usah, ya cincin 1 gram 2 gram kan cukup toh, sudah senang istri itu, sudah senang. Insya Allah sudah berubah itu nanti, berubah, insya Allah. Ya, paham ini bapak-bapak, dengar semuanya. Ya. Ini untuk sampean loh bapak-bapak loh. Saya nggak ngomong dengan ibu-ibu loh. Mereka nggak dengar loh ya toh. Dengan bapak-bapak ini. Iya. Insyaallah ya. Jadi kalau istri kurang bagus, kita justru hal yang bagus. Rasulullah ini resepnya begitu. Kalau nggak begitu tidak akan.
Jadi istri misalnya disuruh apa tidak mau, kita semakin marah dengan dia, dia semakin apa? Menjauh dari kita. Kalau kita pura-pura, kemudian kita berbaik hati kepadanya, insyaallah ya ta. Fa innal mar'ata, sungguhnya seorang wanita itu khuliqat, diciptakan min dilain, dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok atau lurus? Enggak ada tulang rusuk lurus itu. Bengkok. Nanti kalau tulang rusuk lurus, perutnya kan jadinya lebar begini ya, kan lurus ya. Bengkok, tulang rusuk itu bengkok ya. Baik. Wa inna a'waja ma fid dilai, sesungguhnya yang paling bengkok yang ada pada tulang rusuk adalah a'lahu, yang paling atasnya. Jadi tulang rusuk itu yang paling bengkok itu bukan yang paling bawah sini, yang dekat dengan perut kita. Semakin ke atas semakin apa? Bengkok. Kalau nggak percaya nanti lihat gambar apa? Manusia kerongkongnya apa? Kerongkongannya apa? Kerangka manusia. Nanti akan terlihat di sini ya. Sini. Tulang rusuk itu yang paling bengkok yang atas. Dan ternyata wanita itu, yaitu Hawa radhiyallahu anha, ummul bashar, ibunya para manusia, itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam yang paling atas, berarti paling bengkok. Sudah tahu semuanya resepnya menghadapi wanita? Nah, insyaallah begitu. Jelas? Nah. Fa in dhahabta, jika kamu pergi, tuqimuhu, untuk meluruskan tulang rusuk itu, kasar tahu, kamu akan mematahkannya. Kasar tahu itu mematahkan atau memecahkannya. Tulang diluruskan, patah enggak? Plek, pecah dia. Wa in taraktahu, namun jika kamu membiarkannya, lam yazal a'waja, maka tetap bengkok, akan tetap bengkok. Jadi tulang rusuk kalau dibiarkan tetap bengkok. Maka Nabi mengatakan fastausu bin nisa, maka berilah wasiat terhadap kaum wanita. Hadisnya rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas ini berjamaah, penting sekali nih. Jadi wanita itu seperti itu. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat. Ini bocoran dari Nabi untuk kita ya. Ini bocoran ilmu ini, agar kita ketika menghadapi wanita seperti itu. Ini jangankan panjenengan, saya pun merasakan hal yang sama. Artinya kita ini susah ya menghadapi wanita ini. Wanita ini makhluk yang tidak bisa ditebak. Kalau laki-laki makhluk yang mudah ditebak. Yes, ngono ae wong lanang ya ta. Mudah ditebak. Ibu-ibu pinter nebak kita. Tapi kita menebak ibu-ibu itu susah. Pokoknya kalau belum cerita kita nggak tahu itu ada apa, nggak tahu. Ya nggak, pengalaman Pak sampai punya putu yes ngono ku ibu-ibu, iya memang begitu, iya. Gitu ya. Ya, maka kita harus menghadapi makhluk halus ini. Ya Allah, mohon maaf ibu-ibu, nggak sengaja saya, nggak sengaja. Memang halus ibu-ibu ya, halus. Tutur katanya halus, masya Allah. Ya, menghadapi makhluk halus ini harus serba hati-hati kita ini. Ya, tayyib. Fi riwayatin, dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, innal mar'ata, sungguhnya seorang wanita, khuliqat, diciptakan min dilain, dari tulang rusuk. Walan tastaqima laka, dan tidak akan wanita itu lurus untukmu, istiqomah untukmu, ala tariqatin, dengan satu jalan saja. Jadi kalau ingin membenahi istri itu jangan pakai satu metode, harus banyak cara. Jadi trik-triknya itu harus banyak ya. Jelas ini para jamaah. Nah, makanya kalau memberi istri ini resep juga ya, sama dengarkan, ini rahasia sebenarnya. Itu jangan langsung banyak, dikit dulu. Nanti kalau langsung banyak sampean kok bingung, ngunggahin aja gak iso nih ya. Ya kalau kita punya duit, sudah kadung dibelikan 10 gram, ternyata dia masih ada ketidaktaatan pada kita. Mau belikan 15 nggak punya kita. Masuk medun jadi 2 gram kan nggak mungkin. Jadi bertahap Pak. 1 gram, Mbak ada yang 1,5 gram nggak? Gitu tanya dulu. 1,5 gram naik lagi 2 gram begitu. Umpama ini contoh saja ya. Begitu. Jelas ini para jamaah. Ini resep ya. Saya bocorkan ke panjenengan ini ya. Ini ada di kitab-kitab ini ya. Saya bocorkan kepada Bapak. Tolong dipraktekkan dengan baik insyaallah. Ya. Iya. Ya. Wa in istamta'ta biha, jika kamu ingin bersenang-senang dengannya. Fa in istamta'ta biha, kamu bisa bersenang-senang dengannya.
Wa fiha, namun pada diri seorang wanita iwajun, ada kebengkokan. Jadi walaupun kita bisa bersenang-senang, pasti ada kebengkokan. Contoh, kita ambil contoh aja. Jangan ngajak istri rekreasi misalnya. Sudah tak? Nah, sudah senang-senang, satu tempat rekreasi sudah dituju, ada 3 tempat rekreasi. Ternyata sampai di tempat kedua sudah ngajak pulang, ya pulang saja. Dia sudah nggak bermood dia di tempat yang ketiga, tahu nggak mood? Tidak berminat, tidak ada hasrat ke sana, sudah pulang. Daripada nanti di sana ke tempat ketiga kita senang-senang sana mencucu, nah, daripada begitu kita ngalah pulang. Diomongi menghadapi makhluk halus itu susah gitu. Sampai gak ngandel tuh diomongi kok. Ya. Walaupun istrinya ustadz, istrinya kiai podo, makhluk halus semuanya. Sudah diberitahu sampean ini. Kok nggak percaya? Kene lek mondok suwi ya. Gak percaya sampean. Jadi seperti itu ya. Wa in dhahabta tuqimuha, kalau kamu pergi untuk meluruskannya kembali, kasartaha, kamu akan mematahkannya. Wa kasruha, dan patahnya seorang istri, naudzubillah min dzalik, talaquha, permintaan talaknya dia. Jadi dia minta untuk ditalak, naudzubillah min dzalik. Hadis rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yafrok mu'minun, janganlah membenci seorang mukmin laki-laki, mukminatan, kepada istrinya yang beriman perempuan. Jadi seorang suami yang beriman jangan membenci istrinya yang juga beriman. Benci nggak boleh. Tapi kalau maksudnya mengingatkan, memberi nasihat, boleh apa enggak? Bukan hanya boleh. Kalau istri keliru jangan dibiarkan keliru. Coba nasihati, coba cegah dari kekeliruannya. Tapi untuk membenci jangan. Kata Nabi jangan. In kariha minha, jika seorang suami membenci dari istrinya, khuluqan, satu budi pekerti, satu akhlak, radiya minha, dia akan bisa ridho dari istrinya, khuluqan akhara, akhlak yang lain. Apa mungkin istri itu 100% akhlaknya buruk? Contoh ya, kita ambil contoh. Istri yang cerewet dengan suami dan cerewet dengan anak, bahkan mertua pun dicereweti misalnya, itulah masih banyak baiknya. Kalau ke mertua beli apa-apa banyak, suami dimasakkan apa-apa, anak-anak biasanya perhatian dia, tapi cerewetnya nggak ketulungan. Itu keburukannya dia. Tapi kan kita masih ridho dengan dia. Ada istri nggak pernah cerewet, tapi kalau marah 5 hari nggak selesai, ya kan? Nah, jadi semua itu ada kekurangan dan kelebihannya para manusia begitu. Toib. Termasuk panjenengan ngaji begini, nyari ustadz yang nggak ada salahnya, nggak usah ngaji. Malaikat yang nggak ada salahnya. Kita yang kita dengar Quran dan Sunnah ya toh, sesuai dengan pemahaman salaf. Kalau ustadznya salah, mbok dimaklumi, nanti diingatkan secara personal, ustadz tadi jenengan sepertinya terjemahkan salah. Oh iya, mohon maaf ya, terima kasih. Nanti saya sampaikan keliru itu, saya terjemahkan misalnya. Tapi kalau nyari ustadz yang tidak ada salahnya, nanti jadi khawarij. Tahu kelompok khawarij? Itu awalnya tidak menemukan ustadz seperti malaikat mereka. Kelompok khawarij itu begitu. Makanya sahabat sampai ditinggalkan dan dinyatakan kafir oleh mereka. Loh, sahabat ya? Apalagi kita. Makanya nggak usah heran di dunia per-Facebookan, jadi dunia persilatan per-Facebookan. Ini namanya kelompok khawarij itu mesti menuduh ustadz sunnah itu murji'ah, penjilat pemerintah dan seterusnya, ini dan seterusnya. Oh, lisannya tajam sekali. Kenapa mereka begitu? Karena mereka menuntut seorang guru harus tidak punya dosa. Gak ada para jemaah. Tidak akan ketemu guru yang tidak punya dosa kecuali hanya Rasulullah SAW yang dijaga dari dosa dan kesalahan. Thayyib. Wa makna la yafraq, dan makna tidak boleh seorang membenci, yaitu la yubghid, yaitu tidak membenci. Fa fi hadhil ahadithi, di dalam hadis-hadis ini irsyadun Nabi, ini adalah bimbingan dan petunjuk dari Nabi SAW ummatahu, kepada umatnya. Jadi ini irsyad, bimbingan atau petunjuk dari Nabi SAW kepada siapa? Kepada umatnya. Ya, bimbingan sama enggak? Saya baca yang ini sama. Ya sudah. Bimbingan kepada umatnya. Untuk apa? Kaifa yu'amilur rajulu, bagaimana seorang laki-laki
dia bermuamalah dengan al-mar'ata, seorang wanita istrinya. Jadi dia tahu karakteristik sifat-sifat dasar wanita itu seperti apa, harus tahu. Dan harusnya ini diketahui sebelum kita menikah, harusnya. Karena kita sudah terlambat ya nggak apa-apa. Supaya rumah tangga kita semakin harmonis. Harus tahu wanita itu punya sifat seperti apa. Wa annahu yanbaghi, dan sesungguhnya selayaknya, seyogianya, an ya'khudha minha, hendaknya dia mengambil darinya ma tayassara, apa yang mudah. Li'anna tabi'ataha, karena sesungguhnya tabiatnya seorang wanita, alati minha, yang darinya, dari tabiat itu, khuliqat, wanita itu diciptakan. Apa tabiatnya? An la takuna, dia tidak akan menjadi alal wajhil kamili, sempurna. Dia tidak akan menjadi seorang yang sempurna. Jadi wanita itu tidak akan bisa sempurna. Oleh karena itu tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Tidak ada nabi. Thayyib. Tapi dengan ketidaksempurnaannya itu, justru Allah menjadikan wanita itu sebagai pendamping hidupnya seorang laki-laki, bahkan nabi. Iya kan? Bahkan kesempurnaan seorang laki-laki kalau punya iswan, ya kan? Istri, ya enggak? Laki-laki itu walaupun dia ganteng, kaya, pinter, sarjana, tapi belum punya istri, ada yang kurang enggak? Kurang. Apa ya gak ada bojo iki? Jangan gitu ya. Ya enggak, ganteng, pinter, kaya dan seterusnya. Kok enggak punya? Ya iki aku gak, ya aku biasa-biasa, wajah pas-pasannya payu. Kok dia kok enggak laku, ada apa pasti kan gitu kan? Iya. Iya, para jamaah. Thayyib. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Bala budda fiha min iwajin, bahkan la budda, tidak boleh tidak, fiha, di dalam diri wanita, min iwajin, ada kebengkokan. Wala yumkinu, dan tidak mungkin an yastamti'a biha rajulu, seorang suami bersenang-senang dengannya, illa, kecuali alat tabiati, di atas tabiat istrinya. Jelas ini Bapak? Ya, alati khuliqat alaiha, yang dia diciptakan di atas tabiat itu. Jadi wanita itu di atas tabiatnya. Tabiat itu nggak bisa hilang dari diri seorang wanita. Makanya kalau kita bersenang-senang, pasti tabiat ini masih ada, gitu lah. Masih ada. Dan kita harus tahu, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang laki-laki, ini saya anjurkan ya, seorang laki-laki selain dia di rumah dia membantu istrinya, dia juga harus punya kesibukan di rumah. Laki-laki harus punya kesibukan di rumah, Pak. Misalnya panjenengan ya, Bapak, kan di sini kan kitab itu sering dibagi ya. Kalau di sini kebetulan bahasa Arab ya. Ya, usahakan kitab-kitab bahasa Indonesia terbitan apa? Muslim Sunnah Press itu dikumpulkan, Pak. Jenengan harus punya kebiasaan membaca, hobi membaca. Jadi kalau pas istri sedang tidak mood dengan jenengan nggak usah marah, baca saja, gunakan untuk baca, ya enggak? Nanti kalau dia minta bantuan, misalnya Pak atau ya atau B, tokennya habis listrik, mesti kan ngomong dia ya kan. Nah ya, gunakan baca, gunakan apa ya yang bermanfaat, dengarkan murotal atau bersih-bersih rumah. Jadi laki-laki di rumah harus dia punya kegiatan. Alhamdulillah saya kegiatan di rumah banyak, baca, nulis, ya kegiatan-kegiatan rumah. Jadi alhamdulillah, kalau misalnya kita nggak ada kegiatan dengan istri, kita punya kegiatan yang lain. Sebab suami biasanya kalau dia lagi marah, mohon maaf, dengan istrinya dan tidak punya kegiatan di rumah, pasti pergi dari rumah. Ini tidak baik. Jelas ini para jamaah. Bikin kegiatan yang menyenangkan kita di rumah apa? Gitu. Baca atau nulis atau apa, atau menghafalkan Quran misalnya. Ini setel ya, murotal. Saya anjurkan para jamaah, dari surat Az-Zalzalah sampai An-Nas itu berapa surat itu? 16 surat itu ya. 16 surat. Az-Zalzalah itu nomor 99. Ya, 99. Surat nomor 99 sampai surat nomor 114, berarti ada 16 surat di situ. Itu panjenengan hafalkan, jadikan kebiasaan. Nanti kalau sudah hafal itu, menghafal yang lainnya enak. Jadi misalnya panjenengan pulang, lihat nasi belum ada, lauk belum ada, marah kan mesti? Kalau nggak marah nggak wajar. Belum makan di luar, ya kecuali nyate nih jopo,
wis entek pangsit mie 2 piring kok. Ini gurung ada apa-apanya. Ya cuman perutnya besar seperti saya, belum ada isinya, tapi belum ada isinya. Marah kan? Marah. Wes maunya marah. Tapi kalau kita punya kebiasaan udah setel Quran, bawa ini dengarkan. Sambil nunggu istri menyelesaikan tugasnya. Tapi bener ini penting ini. Kalau saya nggak saya aturkan penting. Atau panjenengan di sana di rumah punya peliharaan burung apa, masuk nyekel manuk bengi-bengi. Ya kan enggak? Ya apalah yang di rumah bisa dikerjakan. Oh, depan rumah ini tanaman belum disirami, enggak apa-apa, nyiram ya kan, sambil nyapu, apalagi masih sore kan enak ya. Nyapu. Kalau malam ya harus punya kegiatan apa yang bermanfaat. Panjenengan punya laptop ya, ngetik apa yang bermanfaat untuk diri panjenengan dan keluarga gitu. Jadi begitu, jangan diam. Berjamaah. Atau punya WhatsApp, ambil WhatsApp-nya. Share yang bagus-bagus ke teman yang nggak pernah ngaji. Share. Ini jadwal pengajian di sini. Itu sudah kegiatan bermanfaat. Terus dia jawab chattingan, nggak terasa istri sudah selesai nasi gorengnya ya nggak? Nah, ini resep ini. Tapi kalau nggak punya kegiatan, ngamuk bedodok terus gitu. Apalagi masak setengah jam lebih kok belum selesai. Ternyata golek lombok gak ketemu, misalnya nasi goreng misalnya ya kan, diganti caos kan kurang enak ya itu misalnya begitu. Ini penting ya para jamaah rahmatullah taala. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, wa fi hadhil ahadithi, di dalam hadis-hadis ini, annahu sungguhnya yang bagi sudah selayaknya lil insani, bagi seseorang, bagi manusia, an yuqarina, untuk dia membandingkan bainal mahasini, antara ya, kebaikan-kebaikan wal masawi'i, dan keburukan-keburukan fil mar'ati, pada diri seorang istri atau wanita. Jadi kalau kita mau benci, bandingkan dulu mana kebaikannya, mana keburukannya. Ini seolah keburukannya tidak sebanyak kebaikannya. Artinya masih banyak kebaikan istri kita dibandingkan keburukan dia kepada kita. Jelas ini para jamaah? Paling keburukannya 1-2. Kebaikannya sederet nggak pernah kita ingat. Kata Syekh, ingatlah, bandingkan ya, apa ini bahasa kerennya, komparasikan ya antara kebaikan dan keburukannya. Pasti kebaikannya lebih banyak. Sehingga kita tidak jadi membenci istri kita sendiri. Fa innahu idza kariha minha, karena sungguhnya apabila dia membenci dari istrinya khuluqan, satu pekerti atau akhlak, fal yuqarinhu, hendaknya dia membandingkannya akhlak itu bil khuluqi tsani, dengan akhlak yang kedua. Bandingkan alladzi yardahu minha, yang dia meridhoi akhlak yang kedua itu minha, dari istrinya. Wala yanduru, dan jangan dia melihat ilaiha, kepada istrinya, bimindari sukhti, dengan kacamata kebencian. Sukh, kebencian. Wal karahati, dan ketidaksukaan, wahdahu, semata. Jadi jangan melihat dengan kacamata kebencian dan ketidaksukaan. Wa inna katsiran minal azwaji, sungguhnya banyak dari suami-suami, para suami, yuriduna, mereka menginginkan al-halatal kamilata, kondisi yang sempurna, min zaujatihim, dari istri-istri mereka. Bisa enggak menginginkan kondisi yang sempurna? Bisa enggak wanita itu sempurna? Mustahil, bukan tidak bisa lagi, mustahil, enggak bisa. Ya, wa hadza syai'un ghairu mumkinin, dan ini sesuatu yang tidak mungkin. Syekh mengatakan wanita untuk sempurna tidak mungkin. Beliau bukan ngomong saja, ada dasarnya, hadis Rasulullah SAW. Jadi hadisnya Rasulullah, wanita itu tidak akan mungkin menjadi sempurna. Wa bidzalika, oleh karena itu, yaqauna, mereka para suami terjatuh fin naqdi, dalam kesulitan. Wala yatamakkanuna minal istimta'i, dan mereka tidak memungkinkan diri mereka untuk bersenang-senang, wal mut'ati bi zaujatihim, dan bersenang-senang, berlezat-lezat dengan istri-istri mereka. Oleh karena itu, suami yang sudah kadung tertanam kebencian dalam dirinya gara-gara melihat sebagian akhlak istri yang kurang disukainya, kalau dia tidak bisa memaafkan dan menyadarinya, itu nanti lihat ya, suami tidak pernah ngajak istrinya keluar. Tidak ke orang tuanya, tidak ke mertuanya, tidak ke kerabatnya untuk silaturahim, tidak ke temannya. Kenapa? Karena sudah kadung tertanam kebencian. Bahkan di rumah pun dia ini ngobrol dengan istrinya pun bisa dikatakan jarang. Jadi masuk rumah istirahat tidur,
istri nggak diajak ngobrol, nggak ditanya, nggak diajak bicara, nggak ditanya tentang anak-anaknya dan seterusnya. Ini sebabnya adalah mereka menginginkan hal yang sempurna dari istrinya. Mustahil, suatu yang mustahil, tidak mungkin. Warubbama, bahkan terkadang boleh jadi, Kak. Rubbama itu boleh jadi atau kadang-kadang. Adda dzalika, hal itu membawa kepada ila tolaki, perceraian. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in dhahabta tuqimuha, jika kamu pergi untuk meluruskannya, kasartaha, kamu akan mematahkannya. Wa kasruha, dan patahnya diri seorang wanita adalah tolaquha, cerainya dia. Fayan, bagi maka wajib atau seyogyanya lizauji, bagi suami, an yatasahala, untuk bermudah-mudah. Syekh Mas sampai menggunakan kata-kata an yatasahal. Ini penting sekali. Untuk bermudah-mudah. Wa yataqadha wa yataghadha, dan untuk berupaya melupakan. Jadi suami harus bermudah-mudah kepada istrinya dan berupaya untuk melalaikan atau melupakan an kulli ma taf'aluhu zaujatu, tentang apa saja yang diperbuat oleh istri. Jadi misalnya ya, Bapak, mohon maaf, apa yang dibuatkan nggak pas, kita minta kopi dibuatkan teh, udah kita bermudah-mudah aja, diminum aja, alhamdulillah diminum ya. Mungkin takdirnya itu memang ya sudah tertulis loh. Teh yang dibuat keliru itu tadi, itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nggak bisa berubah itu. Jangan dibudek-budekan. Ya Allah, aku wis budek Pak, ya coba lo dibudek gitu. Sampai begitu jangan Pak. Jangan. Jadi jangan sampai dibegitukan. Sudah, kita permudah saja. Dan kita lupakan. Tadi dia berbuat kesalahan kepada kita lupakan. Iya, para jemaah. Idza kana la yukhillu, apabila itu tidak merusak bidini, agamanya dia, awis syarafi, atau kemuliaan kehormatannya dia. Syaratnya tidak merusak agama dan kemuliaan wanita itu, istri kita. Nampaknya tidak bisa saya percepat lagi. Ini karena yang belakang ini penting ya. Yang belakang penting. Kalau dipaksakan juga tidak bisa. Saya mohon maaf tadi terlambat lama karena banyak hal. Jadi saya sudah mau berangkat, tiba-tiba teman saya dari Mataram datang. Dosen di Mataram, teman kuliah S1 dulu di IAIN datang. Ya, jadi saya nggak enak, harus nemoni dulu. Ya sudah, cukup baru kita berangkat. Kalau langsung begitu dia datang langsung pergi kan nggak enak ya, para jemaah. Demikian akhirnya ya terlambat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Fa insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, karena kalau dipaksakan ini 5:30 nggak selesai ini, 5:30 nggak selesai, karena butuh penjelasan ya. Alhamdulillah tadi banyak penjelasannya. Yang intinya tadi resep dari Rasulullah untuk para bapak ya tadi ya. Ya para bapak, mari para jamaah, jangan kita menginginkan hal yang sempurna dari istri kita, mustahil. Yang penting istri kita masih banyak kebaikannya, masih bisa diperbaiki akhlaknya, sudah ya. Kita berusaha untuk memperbaikinya. Demikian bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.